Selamat pagi semuanya. Selamat datang ke kebaktian hari Minggu pagi ini. Welcome. Boleh kita kasih high five atau hug kepada kiri kanan dan bisa bilang, God is the one and only. God is the one and only. Okey. Sangat semangat melihat semuanya ada di sini. Sudah on time, sudah early. Selamat ya buat itu. Hari ini kita ada kesempatan untuk memuji Tuhan, untuk berterima kasih kepada Tuhan, untuk nyanyi kepada Tuhan, untuk berfellowship dalam Tuhan, supaya kita bisa menghidup seperti Tuhan. Amin. Saya pribadi sangat semangat bulan ini karena tema bulan ini adalah the one and only. Karena Tuhan adalah satu-satunya. Amin. Dan buku tema buku bulan ini adalah Exodus atau Keluaran. Saya mau baca dari Keluaran pasal 34. Ini dari Exodus 34. Kata Tuhan kepada Musa, sekarang aku membuat perjanjian dengan bangsa Israel. Di depan mata mereka, aku akan melakukan kejayaan yang belum pernah dilakukan di antara bangsa manapun di bumi. Semua bangsa akan melihat keajaiban yang kulakukan sebab aku. Tuhan akan melakukan sesuatu yang dahsyat untuk kamu. Amin. Dalam buku Keluaran, kita memang bisa melihat Tuhan membuktikan bahwa Dia adalah satu-satunya. Dia adalah the one and only God. Waktu Tuhan membebaskan bangsa Israel dari Mesir, Dia membuktikan bahwa Tuhan-Tuhan palsu dari Mesir, mereka itu tidak Tuhan yang benar. Dia mau membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang benar. Jadi mari kita buka hatinya untuk belajar pagi ini. Siapa di sini semangat untuk belajar dari firman Tuhan pagi ini? Amin. Awesome. Mantap. Mari kita berdoa bersama ya. Bapa di surga, kita sangat-sangat bersyukur pagi ini bahwa kita adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang satu-satunya. Saya sangat bersyukur bahwa Engkau yang bawa saya dari slavery kepada kemerdekaan. Seperti bangsa Israel di Mesir, mereka slaves di sana. Tapi Engkau yang membuktikan bahwa hanya Engkau bisa membebaskan mereka. Saya berterima kasih pagi ini kita ada keluarga di sini yang bisa strengthen one another, bisa menguatkan satu sama lain di sini. Saya sangat-sangat bersyukur kita bisa belajar dari firman Engkau, which guides us, yang bisa mengajar kita untuk ada hidup yang benar dalam Engkau Tuhan. Saya berdoa buat kebaktian pagi ini, kita bisa membuka hati kita, kita bisa put aside distraction pagi ini supaya kita bisa memfokus kepada firman, kepada apa yang Engkau mau, apa yang Engkau ingin dalam hidup kita. Saya berdoa dalam nama Yesus. Amin. Sekali lagi selamat pagi, brothers and sisters. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, saya mau ajak kita sama-sama bangkit berdiri. Saya mau ajak kita sama-sama merayakan kasih Tuhan yang luar biasa. Satu-satunya Tuhan yang mau mengorbankan dirinya di kayu salib buat setiap kita. Lewat karyanya yang terbesar, kita angkat pujian ini sama-sama dengan segenap hati. Kasih yang terindah, hati yang mulia,
temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Katakan pujian ini dengan segenap hati sama-sama. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Tuhan buat kasih Engkau yang terindah, kasih yang tidak pernah habis. Katakan kasih yang terindah, hati yang mulia. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Engkau Yesus kami, Yesusku. Pujian dari hati kami, pujian dari hatiku, sungguh selalu ada dalam hidupku, selalu di setiap waktuku. Amin. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Oh, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkan. Engkau harta yang terindah, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Lebih dahsyat lagi, kita katakan pujian ini, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu sempurna, yang selamatkanku. Engkau harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau. Sekali lagi saudara, kita akan puji dengan segenap hati. Sama-sama katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, sungguh pengorbanan Kau, pengorbanan sangat sempurna dalam hidup setiap kami Tuhan. Selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku katakan namanya Yesus. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, Engkau Yesus Tuhan.
sembah dan kami puji. Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Sekali lagi selamat pagi brothers and sisters. Boleh sekali lagi dong, boleh di hak kanan kirinya. Kita ajak, ayo kita puji Tuhan. Saudara siap memuji Tuhan, Allah yang luar biasa, the one and only God. Mari kita puji Tuhan kita. Mari kita melompat buat Tuhan. Boleh semua tepuk tangan di atas kepala semua. Saudara siap memuji Tuhan? Kita sama-sama katakan pujian ini. Katakan, hai jiwaku. Come on. Hai jiwaku, dengarlah perkataan firman-Nya. Kuatku menyala penuh karena kasih-Nya. Ada amin saudara? Katakan Yesus. Yesus Tuhan, Dialah Allah layak dipuji. Dengarlah semua segala makhluk di bumi. Yang bersuka cita boleh sorakan. Gimana tepuk tangannya saudara? Tinggi nama Tuhan, mari puji namanya. Mari puji Dia. Mari puji, tinggi nama Tuhan, mari puji namanya. Sorakan haleluya, haleluya, haleluya.
menerima firman Tuhan? Tapi sebelum kita menerima firman Tuhan, saya mau ajak kita merayakan kasih Tuhan sekali lagi. Kasih Allah yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup setiap kita. Amin. Hey. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Teman banyak. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berarti seumur hidup. Ada amin saudara, katakan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Sama-sama katakan. Dengan sukacita menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja selamanya. Kasih Tuhan buat kita selamanya, amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur. Ikuti gerakan kami saudara, sama-sama. Dengan sukacita menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, naikkan pujian, haleluya, nyanyi baginya sang raja. Saya mau jemaat saja katakan. Dengan suka. Jemaat mana suaranya? Kurang kencang. Amin. Sama-sama kita katakan. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja selamanya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Jemaat dipersilakan dulu. Amin. Tuhan luar biasa. Amin. Sangat semangat bahwa kita bisa memuji Tuhan sama-sama. Oke, bentar ya. Mari kita berterima kasih juga kepada semua saudara-saudari kita yang sudah memimpin pujian, mempersiapkan semuanya dengan begitu luar biasa. Saya semangat sekali kalau melihat kita berkumpul memuji Tuhan sama-sama sebagai satu keluarga. Saya sangat semangat. Terima kasih juga untuk teman-teman kita yang mungkin baru pertama kali hadir. Kita jemaat yang gak sempurna,
Tapi kita bersyukur, kita percayakan Yesus yang sempurna, dan kita mau terus-menerus belajar dan bertumbuh bersama-sama. Jadi terima kasih bisa ikut kita bersama-sama dalam ibadah pada pagi hari ini. Saya ingin mengajak kita sama-sama untuk datang ke Tuhan dan berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa bulan ini kami sebagai satu jemaat belajar tentang the one and only God. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Tapi Tuhan, sering sekali kami bahkan menjadikan hal-hal lain bisa menjadi Tuhan kami, baik itu sadar maupun tidak. Mungkin ada di antara kami yang menjadikan anak kami, suami kami, istri kami, pekerjaan kami, hobi kami, kenyamanan kami, security kami Tuhan, yang sudah mengambil alih daripada Engkau sebagai satu-satunya Tuhan. Karena itu Tuhan, pagi ini kami berdoa dan kami minta supaya Roh Kudus Engkau yang membuka hati kami yang paling dalam, buka pikiran kami Tuhan, supaya kami bisa melihat dan siap untuk membuang ilah-ilah lain dalam hidup kami. Tuhan, kami ingin menyembah Engkau sebagai the true worshipper. Sertai hamba-Mu, pimpin kami semua di sini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini judul pelajaran saya adalah Created to Worship. Dan menariknya kita selama 1 bulan ini kita belajar dari buku Keluaran 34 yang menjadi tema kita. Pendeta Budi sudah khotbah mengajar kepada kita minggu yang lalu. Dan saya mau katakan bahwa Keluaran 34 ini adalah satu pasal yang sangat-sangat penting, yang bahkan dijadikan menjadi pondasi, dan berkali-kali penulis Alkitab menjadikan ini menjadi referensi dan patokannya. Mengapa? Karena buku inilah sekali-kalinya Tuhan bicara langsung tentang siapa Dia sebenarnya. Kita kadang-kadang mendengarkan tentang Tuhan dari orang lain. Contoh hari Minggu ini, kamu mendengarkan tentang Tuhan, siapa Tuhan itu dari saya. Kita waktu lagi memuji Tuhan, sering waktu dulu saya belajar tentang Tuhan dari melihat himne-himne dan juga lagu-lagu rohani. Saya lihat di sana dan saya belajar dari itu. Saya bersyukur. Tapi kembali itu dari pihak ketiga. Buku-buku yang saya baca, saya belajar banyak tentang Tuhan dari orang lain. Tapi Keluaran 34, kenapa ini menjadi satu pasal dan ayat-ayat yang sangat-sangat penting? Karena ini di mana Tuhan berbicara langsung, tidak melalui orang lain. Dan ini menjadi referensi oleh Musa. Ketika dia melihat bangsa itu tegar tengkuk, bebal terhadap Tuhan, di buku Bilangan 13, dia mereferensikan kepada Keluaran 34. Yeremia, ketika bangsa ini mau pergi ke pembuangan, Yeremia 32, dia mereferensi kepada Keluaran. Supaya dia ingat bahwa ini bukan saya ngomong, ini bukan orang lain, ini dari Tuhan sendiri. Nehemia 9, Nahum, Yunus, Daud, Mazmur 145. Dia ambil, dia kutip dari sini. Jadi saya mau kita bisa tahu bahwa apa yang kita pelajari bulan ini dari tema ini, is something that is so personal. Direct dari Tuhan. Saya masih ingat, ini saya cerita masa muda nggak apa-apa ya. Walaupun masih muda saya sekarang. Saya masih ingat, saya tahu tentang Fania bukan dari Fania langsung pertama-tama. Saya dengar dari ibu saya, dari kakak saya, dan terutama cerita tentang Fania itu makin banyak ketika saya lagi putus pacar. Saya lagi berewokan, broken hearted, ya, dan kalian tahu ya, dari background keluarga saya dari broken home, papa mama saya cerai waktu saya umur 13 tahun. Waktu itu saya sudah ambil keputusan, saya nggak mau lagi, saya nggak percaya namanya merit. Makanya waktu saya dulu sekolah di kampus, begitu banyak cewek-cewek kejar saya nggak mau.
Gak ada yang percaya ya? Itu bukan dari Alkitab ya, jadi jangan dicatat itu. Budi yang banyak dikejar oleh cewek. Enggak, setahu saya dia yang suka ngejar dulu. Dia yang suka ngejar. Dan saya udah dengar. Dan keluarga saya tahu saya lagi depresi waktu itu. Dan mereka cerita Fania. Karena orang tua Fania dengan orang tua saya itu berpartneran dalam bisnis. Satu hari ibu saya nggak tahu maksa saya banget untuk pergi ke kantor papanya. Saya bilang ngapain? Dia bilang datang aja. Sampai sana saya bilang nggak. Saya mau di mobil aja. Saya di mobil aja. Tiba-tiba nggak berapa lama ada mobil lain datang dari belakang. Saya cuma lihat dari spion. Muncul seorang wanita yang begitu cantik. Tetapi saya belum pernah ketemu Fania, cuma dengar dan banyak dengar dari orang lain. Gak berapa lama, 5-10 menit berikut saya dipanggil untuk naik pergi kantor. Tentu ya dikenalin dulu lah, papanya, inilah semua. Tapi kemudian muncul dari belakang. Saya bilang, saya Harlem. Dan Fania bilang, saya Fania. Saya tahu waktu itu dia jatuh hati langsung saat pertemuan itu. Tapi Fania nggak pernah mengaku ya, tapi nggak apa-apa. Nggak, itu versi saya. Nggak. Saya yang jatuh hati lebih dulu ya. Saya banyak dengar tentang Fania, karakter dia, personality dia. Tapi waktu saya dengar langsung dari Fania, it makes a big difference in my life. Kamu ngerti nggak maksudnya? Nah, saya sejak saat itu sampai hari ini, saya betul-betul enjoy banget relationship dengan seseorang yang namanya Fania. Yang dimulai dari perkenalan, I'm Fania. Hari ini, saya mau ngajak kita untuk lihat di buku Keluaran 34, karena di Keluaran 34, ini bukan orang lain lagi yang bicara. Ini langsung dari Tuhan. Dia bilang, I am. Kenapa dia pakai kata I am? Ya karena memang nggak ada yang ciptakan dia. Di buku Keluaran 3, waktu Musa diminta Tuhan untuk pergi kepada Firaun, dia bilang, gimana gue mau kenalin lu, nama lu siapa? Tuhan bilang, I am who I am. Kalau di dalam bahasa Ibraninya, Yahweh. Nanti kita akan masuk ke buku Keluaran 34, kita akan lihat bagaimana Tuhan memperkenalkan dirinya sangat-sangat pribadi. Dan dia bilang, Yahweh, Yahweh, El. Oke? Tapi untuk bisa mengerti pasal 34, saya mau mengajak kita untuk lihat 2 pasal sebelumnya. Dan kita lihat perjalanan Musa, kenapa sampai akhirnya Tuhan bisa memperkenalkan dirinya secara personal kepada Musa dan juga bangsa Israel. Saya sebut ini 6 tahap. Sebenarnya bisa jadi 7, tapi untuk waktu kita yang nggak panjang, 6 tahap untuk kita bisa mengalami namanya the true worship. Yang pertama adalah di mana kita mulai relate. Kita coba mau relate dengan Tuhan berdasarkan background kita, pengalaman kita, dan apa yang kita tahu, apa yang kita dengar dari orang lain. Dan itu masih sangat kecil sekali, dan sangat besar kemungkinan itu error, jauh daripada siapa Tuhan sebenarnya. Makanya saya lihat ada orang yang tidak punya hubungan yang baik dengan bapaknya seperti saya. Bagi saya untuk bisa relate dengan Allah Bapa, sulit sekali awal mulanya. Berarti semua kita di sini, karena kita diciptakan oleh Tuhan dan sesuai gambaran Tuhan, semua kita di sini punya satu keinginan untuk bisa cari Tuhan. Waktu kita ada masalah, baik orang yang ateis nggak mengakui ada Tuhan, waktu dia sedang mengalami pergumulan lagi depresi, ada sesuatu yang mereka mau coba relate. Dan kita bisa lihat Musa bersama dengan bangsa Israel berusaha untuk bisa relate. Sesudah itu mulai bertumbuh ke tahap berikut yang saya sebut remorse. Remorse di mana orang kemudian sadar bahwa bagaimana dia relate, bagaimana dia coba bayangkan tentang Tuhan, ternyata bukan Tuhan sebenarnya. Di sanalah dia mulai harus mengakui
Dan kemudian dia mulai harus remorse bahwa apa yang dia bayangkan dengan Tuhan ternyata bukan Tuhan sebenarnya. Remorse itu membawa kepada repent. Tapi saya nggak tulis itu di sana, itu bisa merupakan mungkin tahap ketiga. Tapi karena waktu saya mau jadikan remorse dan repent menjadi satu tahap. Yang ketiga adalah di mana setelah orang itu remorse dan repent, kemudian dia mulai menginginkan lebih dari Tuhan, dia mulai request dari Tuhan. Sesudah itu, yang terjadi karena dia request, Tuhan sendiri kemudian mereveal diri dia kepada kita. Sesudah di-reveal, apa yang terjadi adalah waktu kita melihat Tuhan secara lebih penuh, secara lebih benar as who He is, bukan as what we think He is. Yang terjadi adalah kita jadi merespons dengan kita punya reverence, kita revere Tuhan. Sesudah itu yang terjadi adalah karena kita lihat Tuhan menjadi jelas. Nggak sempurna, tapi makin jelas. Akhirnya kita menjadi serupa dengan Tuhan yang kita worship. Yang saya sebut, we represent God. Kita bukan umat yang Tuhan mau untuk disembah. Tapi kita menjadi seperti siapa yang kita sembah. Makanya saya bilang, we are all created to worship. Karena kita adalah manusia yang diciptakan Tuhan, we will represent, will become more seperti siapa yang kita worship. Nah, saya mau go through ini, dan ini yang terjadi dari buku Keluaran 32 sampai 34. Sehingga akhirnya Tuhan memperkenalkan secara penuh. Saya mulai dari yang relate, Keluaran 32 ayat 1. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Ini adalah bangsa yang sudah melihat laut terbelah, mengalami namanya tulah, sudah lihat kehebatan Tuhan itu. Tapi karena mereka nggak lihat Musa, dan mereka nggak lihat Tuhan, mereka harus punya sesuatu yang mereka bisa lihat. Itu sangat manusiawi. Karena untuk kita bisa relate akan sesuatu, kita mau sesuatu yang sense kita semua bisa rasakan, bisa lihat. Itu adalah manusia. Makanya sering kalau kita ketemu dengan orang mau jelaskan sesuatu, kita akan bilang, seperti jeruk ya. Ada orang tanya, durian. Ada orang baru dari London datang, durian seperti apa ya? Seperti apa? Kita kasih. Dan kita harus bisa kasih satu gambaran benda yang mereka sendiri pasti harus pernah lihat atau bisa relate. Kalau nggak akan bisa orang yang terconnect. Ngerti maksudnya? Dan waktu itu mereka ingin ada Allah yang mereka bisa lihat jalan depan mereka. Itu adalah hal karena manusia seperti itu. Jadi jangan salahkan mereka langsung. Semua kita adalah seperti itu. Kemudian kita lihat di ayat berikut, di ayat 4. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Betul kagak? Bukan. Tapi karena ini yang mereka bisa relate, mereka klaim inilah yang bisa bawa mereka keluar dari tanah Mesir. Kenapa? Lembu. Karena lembu itu dari tempat mereka berasal sebelumnya dari Mesir. Lembu itu adalah the source of power. Dan mereka yang bisa relate kan dengan apa ya? Dengan lembu itu. Memang betul, kalau ditanya, betul nggak kamu betul-betul bisa nyeberangi itu laut merah dan terbelah? Betul mereka apa bilang, but power dari siapa? Ya dari si lembu. Karena mereka hanya bisa connect dengan lembu itu. Dan mereka sudah di brainwash dari kecil bahwa lembu itu adalah power. Tapi yang menariknya, mereka tukar apa yang Tuhan katakan dan memberikan kredit itu kepada si lembu itu.
Ketika Harun melihat itu dirikannya mesbah di depan anak lembu itu, berserulah Harun kepadanya, besok hari raya bagi Tuhan. Tuhannya besar semua, bahasa Inggrisnya LORD, semuanya besar itu urusan. Kalau urusan besar itu semua adalah Yahweh sebenarnya. Bahkan diklaim oleh Harun seperti itu. Apa yang terjadi adalah mereka nggak pernah menolak untuk worship, untuk menyembah. Tapi ini saya sebut self-will worship. Di mana saya mau worship yang memang sesuai dengan rancangan atau image yang saya mau. Saya mau bilang ini karena hari ini mungkin kita di sini bisa klaim diri kita orang Kristen, termasuk saya. Tapi berapa sering dalam hidup kita bahwa kita sudah memasukkan ilah lain yang kita klaim itu sebagai Tuhan. Dan saya berdoa tadi pagi, saya bilang Tuhan tolong buang ini keluar sehingga kita sini hanya worship one and only Yahweh. Tolong buka pikiran hati kita, jangan pikir bahwa saya sudah percaya berarti saya udah otomatis gitu. Jangan, tolong, please. Saya temukan banyak ilah-ilah dalam hidup saya. Ya karena that's the way I relate sama Tuhan. Di buku Keluaran 20, 14 pasal sebelumnya, kita tahu ini adalah 10 perintah Allah. Dan saya hanya mau touch saja 2 perintah Allah. Pertama, ini sangat penting karena ini bukan perintah sembarangan perintah. 3 perintah yang pertama, kalau kita miss itu, kita nggak ngerti itu, kita nggak akan bisa lakukan perintah yang berikut sampai ke 10. Nggak bisa. Ya, dan saya mau mulai dengan perintah yang pertama. Dikatakan, lalu Allah mengucapkan segala firman ini, katanya, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Persis nggak samanya kata-katanya dengan Keluaran 3:4. Tapi bedanya ini Tuhan yang benar yang bicara. Dan mereka copy itu. Dari tempat perbudakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Saya dulu pertama baca ini, saya pikir Tuhan takut kompetisi ya. No. Ayat ini katakan karena Tuhan tahu He is one and only God. Nggak ada lagi yang lain. Makanya dia bilang jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Karena Tuhan tidak bisa berbohong dan dia tidak mau kita yang diciptakan ini dibohongin. Tidak ada Allah lain. Manusia mau ciptakan tapi cuma ada satu. The very reason Tuhan kasih perintah ini, pertama ini saya bersyukur sama Tuhan karena it's very clear, bantu saya banget bahwa enggak ada Allah lain, only one. Bukan karena Tuhan takut kompetisi. Kejadian 1 bilang pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saya lihat hari ini agama-agama kepercayaan yang ada, mana-mana kita pergi, kita bisa lihat Tuhan itu digambarkan adalah Tuhan yang jahat, kemudian ada Tuhan yang baik. Seperti ada two power, as if ada 2. Terserah mereka sebut apa. Bahkan banyak sekali. But you know what? There's only one God. Mana ada Tuhan jahat, Tuhan baik. Dan mereka berperang di sana. Akhirnya yang tergantung kita kasih makan, kasih sesajian kepada Tuhan yang lebih baik, maka kita akan lebih ini. Banyak film-film cerita tentang itu. There's only one God. Dari buku pertama, ayat pertama, dari Alkitab sudah katakan itu. Ulangan 6 ayat 4 bilang Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Saya bersyukur Pancasila ada taruh itu di sana. Dan kemudian dia bilang kalau kamu nggak mengerti bahwa Tuhan itu Esa, kamu nggak bisa ngerti ayat sesudahnya. Karena ayat sesudahnya dia bilang apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. This is the foundation. Apa perintah terutama di Alkitab? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu. Gak akan mungkin saya bisa mengasihi Tuhan dengan segenap. Kalau Tuhan itu gak satu, gak akan bisa. Saya bersyukur kita di sini istrinya satu. Saya bersyukur kita di sini suami satu. Amin. Kalau ada yang suaminya atau istrinya lebih dari itu, habis ibadah kita datang, kita doa, kita fellowship, kita mau jelaskan tentang itu. Saya nggak pernah ketemu ada orang yang punya istri 3, dia bilang, gue bisa segenapnya sama lu orang semuanya. Omong kosong.
Kita diciptakan Tuhan hanya bisa dengan segenapnya. Hanya dengan satu. Matius katakan, gak bisa kamu bilang kamu mau Tuhan tapi kamu mau mamon. Gak bisa. Kita tidak diciptakan Tuhan seperti itu. It's only one. Ngerti maksudnya di sini? Hanya itu saja. Jadi Ulangan 6 itu ada koneksinya. Allah itu Esa, karena itu kita bisa mengasihi. Kalau orang mengalami kesulitan untuk mengasihi, orang bilang karena gue miskin kasih ya dari kecil. Ya, gue bisa ngerti secara emotionally, secara luka batinnya saya bisa ngerti. Tapi alasan kenapa orang gak bisa mengasihi sesamanya, karena ada ilah-ilah lain yang mereka gak mau akui. That's the only reason. Saya dulu sulit mengasihi Tuhan karena ada hal yang lain. Kamu buang yang lain, you make God as one and only. You can love Him wholeheartedly. 1 Raja-Raja 18, Elia bilang, kamu pilih. Kalau kamu Tuhan itu Allah, ikut dia. Tapi kalau Baal, pilih dia. Tuhan mau bilang, kamu nggak bisa worship me with both and faith and religion. Kamu dan saya diciptakan to worship God either or. Either Jesus or not at all. Titik. Either Vania atau not at all. Nggak ada Vania, and. And. Nggak mungkin bisa. Kemudian perintah yang kedua, di ayat keempat dibilang, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Setelah Tuhan jelaskan tentang why di perintah yang satu. Why? Karena Tuhan hanya satu. Sekarang how? Bagaimana sekarang kamu worship dia? Jangan kamu coba bikin image-image lain. Dan dia bilang, jangan seperti kita lihat burung di atas, kita lihat lembu, kita lihat, jangan. Karena manusia coba mau relate, dan dia bisa relate cuma yang ada di atas, di ini, di laut, itu yang dia bisa relate. Tuhan bilang jangan. Why? Karena Yesaya sendiri sudah katakan di 40, dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia? There's no one. There's no one. There's no one like Him. Gak ada. Makanya dia disebut holy, set apart, distinct. Gak ada yang bisa sama. Kamu mau coba relate, gak bisa. Pernah lihat Tuhan? So don't even try. There's only one and only God. Dan jangan coba relate dan coba create yang lain. Karena yang terjadi adalah yang di sini mereka coba mau create Tuhan sesuai apa yang mereka mau. Kamu tahu berapa tahun dalam perjalanan saya pikir saya Kristen, saya coba relate, saya pikir, Tuhan itu powerful, saya datang, saya harus cari, yang keren, yang lampunya keren, yang orangnya loncat nyanyi, terus kemudian saya lihat ada yang nangis, kemudian ada yang gini. I try to imitate all that, coba relate. Let me tell you, saya confused dengan Tuhan. But it's normal. You start dengan relate, tapi jangan stop di sana. Karena yang terjadi adalah Keluaran 32:25, ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemoohan bagi lawan mereka. Kamu tahu nggak? They claim to worship God, si lembu itu, tapi kamu tahu sehari-hari mereka liar, seperti kuda yang lepas dari kandang. Saya lihat hari ini orang yang beragama, orang yang klaim dirinya Kristen, orang yang klaim dirinya itu, liar. Kenapa bisa liar? Because we try to relate God seperti yang kita inginin. Kita suka uang, kita bilang Tuhan yang memberkati. That's true, tapi itu bukan the whole God. Kamu hanya mau ambil yang kamu suka. Dan kemudian kamu kombinasikan, kamu bilang and ini. You got confused, kita jadi liar. Liar kita. Saya baru dari Lebanon dengan Vania. Gak ada tempat yang begitu lebih beragama dari itu. Kamu lewat daerah ini ada Hezbollah, lewat sini ada Sunni, lewat sana ada Kristen. Adakah damai di sana? Liar. Beautiful people,
Tapi kamu tahu kenapa? Saya nggak bicara tentang mereka, saya bicara tentang kita di sini. Oke, but this is the first step. Step kedua saya mau bicara adalah tentang remorse and repent. Karena sesudah itu di Keluaran 32, 31 dia bilang, lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Kemudian sesudah itu di pasal 33 ayat 4, dikatakan ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka, dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Ingat, perhiasan itulah yang dipakai untuk menjadi lembu emas. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada bangsa Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu tanggalkanlah perhiasanmu, maka Allah akan melihat apa yang akan kulakukan padamu. Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari Gunung Horeb. Something terjadi di sini. Tentu mereka takut apa yang Tuhan akan lakukan. Mereka sudah lihat apa yang Tuhan perbuat dengan bangsa Mesir. Mereka sudah lihat tulah-tulah itu. Jadi kalau Tuhan ngomong itu serius, dan ini membuat mereka kemudian bilang, oke, this is wrong. Dan mereka bilang kita nggak mau lakukan lagi. Terjadi remorse. Saya ngambil waktu banyak di sini karena ada tempatnya untuk bicara. Sering sekali kita ambil waktu untuk bicara tentang remorse and repentance. Cuma saya mau bilang di sini bahwa yang terjadi, yang perlu terjadi, waktu setelah kita relate dan kita sadar itu salah, kita harus admit bahwa ini salah, this is not God. Dan kita harus ada yang namanya duka cita menurut kehendak Allah, harus ada yang namanya godly sorrow. Karena godly sorrow itu akan menghasilkan, produce yang namanya repentance, yang membawa kepada hidup dan salvation. Saya masih ingat, saya sibuk pelayanan dulu. Pelayanan sana, pelayanan sini, pelayanan sana, pelayanan sini. Tapi selalu ada something yang missing. Kalau namanya worship, saya sampai pikir dulu kalau worship itu berarti praise and worship. Berarti gua nyanyi, gua ini semuanya. Begitu banyak yang masuk dalam pikiran saya. Tapi ada something is missing. Sampai satu hari saya di Chicago, Tuhan pakai seseorang muda. Dan saya cerita pengalaman saya, pelayanan saya ke sini. Saya bilang Tuhan begini, Tuhan begini. Saya bahkan dulu bagi traktat sana, traktat sini. Saya nggak bilang itu jelek, tetapi saya menganggap bahwa apa yang dituliskan, apa yang dijarang, itulah Tuhan. Dan saat itu saya tanya apa yang missing. Dan dia buka ayat ini, 2 Korintus. Dia bilang mungkin ada satu hal yang miss. Mungkin kamu belum bertobat. Wah, saya merasa panas. Enak aja udah bilang gue belum bertobat. Gue ada pelayanan 5 hari seminggu. But you know what? Waktu saya betul-betul mau rendahkan hati saya, dan saya betul-betul lihat ke dalam hati saya, hidup saya, I realize Jesus is not the only God in my life. Walaupun saya ngomong Jesus is Lord, my Savior, saya khotbah, saya ngomong itu, but you know what? Deep inside, it's not. Dan saya ingat waktu di mana saya betul ambil waktu, dan pertama kali saya merasa ada remorse itu. Betul-betul saya bisa lihat dosa saya. Dosa hati saya. Dan saya mulai melihat bahwa wow. Kebebalan, kesombongan, kelicikan, percabulan. Saya ambil waktu itu. Dan saya akui itu. Saya mulai lihat bahwa duka cita menurut kehendak Allah, bukan worldly sorrow ya, godly sorrow. Itu membawa kepada true repentance. What a relief. What a relief. Dan saya mau kasih tahu sejak momen itu, hubungan saya dengan Tuhan seperti kayak unstuck. Kamu tahu gak? Kayak nah, ini yang saya mau bicarakan. Yang berikut ya, tahap berikut. Tahap berikut yang terjadi adalah request. Di Keluaran 33 ayat 12 katakan, "Mas sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu." Musa, bukan dia terlibat di sana, tapi dia lihat dosa bangsa itu dan dia ambil responsibility itu dan dia bilang, Tuhan, you tell us
yang kasih tahu, bukan kita yang kasih tahu kamu, bukan kita yang buat siapa kamu, tapi sekarang engkaulah yang kasih tahu siapa engkau, supaya kita bisa kenal engkau secara benar. Tiba-tiba ada hati yang hanya bisa terjadi kalau kamu betul-betul remorse and repent. Saya lihat banyak sekali orang yang bisa datang ke gereja, kelihatan aktif pelayanan ini, before you really have remorse, godly sorrow and repent, you will never be able betul-betul punya hati yang betul-betul cari Tuhan. Nggak bisa, ini nggak bisa dibohongin. Lu boleh sarjana teologi di sini, you will never request, karena you only have a knowledge, but you never have a heart yang Tuhan mau. Repentance adalah hal yang harus dikhotbahkan, harus bicara tentang itu. Amen. Oke. Sudah, itu apa yang terjadi? Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Tapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Saya mau berhenti di sini. Tuhan bilang, lu pergi. Gua akan oke, gua sertai lu. Musa bilang, no. Bukan soal tanah perjanjian, bukan tentang your blessing, but it's about you. Saya mau kamu. Kalau kamu nggak bersama dengan kita, saya nggak akan. Sesudah itu Musa bicara sesuatu, dia bilang, show me your glory. Kamu tahu nggak? Saya baca ini, nggak tahu berapa kali kalau saya baca ayat ini, saya selalu. Kamu tahu saya selalu ini. Bukan show me your money, ya, ngerti maksudnya ya? Show me the money. Jerry Maguire, saya nonton itu. Dia lagi telepon, dia marah. Show me the money, show me the money. But Musa lain, show me your glory. Saya nggak mau bicara Jerry Maguire, saya lebih tertarik mau bicara Musa di sini. Yang saya mau katakan adalah dari semua orang, dari kita semua dari sini, harusnya Musa yang nggak perlu bicara itu. Siapa di sini yang pernah dengar, punya pengalaman mendengar suara langsung dari Tuhan? Siapa di sini yang sudah melihat tulah itu? Siapa di sini yang melihat laut merah terbelah? Siapa di sini yang punya experience lebih daripada Musa? Pada saat itu Musa sudah punya experience. Dia sudah bisa lihat Tuhan yang luar biasa, tapi tetap dia want more of God. Kamu tahu, glory, kemuliaan. Bahasa Ibrani adalah kabod. Kabod itu artinya adalah weight. Dia mau bilang, God, I want your whole weight. Saya mau seluruhnya dari kamu. I want that. Ada satu hal yang luar biasa tentang Musa. Karena betul-betul dia sendiri waktu dia muda, dia relate kepada Tuhan dengan cara yang dia mau. Bahkan dia pikir dia bisa menyelamatkan bangsa itu, makanya dia bunuh. Kamu dan saya punya pengalaman itu, tapi Musa move on. Dan dia bilang, no. Dia ngerti apa artinya remorse, dia ngerti apa kesalahan dia sebelumnya. But he did not stop there. Ada satu kehausan dia, yang saya sebut this is God's hunger. More of God. Saya mau bicara ini karena kamu bisa datang di sini, kamu nyanyi sampai kamu nangis-nangis. Karena mungkin ada orang sini yang leading, karena mungkin ada music instrumen, karena ada ini. Saya sudah lihat terlalu banyak orang, but you know what? They go back home, they don't want more of God. Ini adalah satu longing yang luar biasa. Kamu punya longing itu tidak? Longing that I want more of God. Karena kamu nggak bisa mengerti dan mengalami namanya true worship if you don't have that longing. Because longing is part of worshiping.
Siapa dari kita di sini datang sebelum ada di sini? We long, kita sudah prepare hati kita. You long. Bukan, you long supaya, wah lagu apa kita datang? You long, you thirst for God. Nah heran ya, waktu Yesus khotbah dia di bukit. Dia bilang, berbahagialah orang miskin di hadapan Allah. Blessed are the poor in spirit. Kemudian dia bilang, berbahagialah orang yang berduka cita karena aku. Blessed are the one who mourning, bisa betul-betul mourning. Sesudah itu dia bilang apa? Dia blessed, orang yang betul-betul haus dan lapar akan aku. Kamu nggak bisa punya rasa lapar itu if you yourself never remorse and repent in your life. Nggak bisa. When I have that repentance in my life, saya bilang terus terang, you thirst for that. You want more of God. Nah ini yang terjadi pada Musa. Di Mazmur 17 ayat 15 dikatakan, tapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu. Dan pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan rupamu. Nah disinilah bagian di mana waktu kita worship, we want more of God, semakin banyak tentang Tuhan. Bukan Tuhan yang salah ya. Tuhan yang benar itu makin banyak di dalam hidup kita. Amen? Setelah itu tahap berikutnya adalah reveal. Karena Tuhan lihat longing di kita, Tuhan akan revealkan itu. Dan kita lihat apa yang terjadi. Di ayat 19 dan 20 katakan, tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyuruhkan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberikan kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihi siapa yang kukasihi. Lalu firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Musa mau seluruhnya dari Tuhan. Kamu tahu respon Tuhan? Tuhan bilang, I reveal it, but I'm not gonna reveal it your way. Kenapa? Karena Tuhan pelit? Enggak. Tuhan bilang, kalau saya reveal seluruh kemuliaan saya, mati kamu. Ayat 20. Jadi Tuhan cuma lewat. Dan sini apa yang terjadi di ayat, di pasal 34, yang menjadi tema kita bulan ini. Pasal 34 ayat 5. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa, serta menyerukan nama Tuhan. Bahasa Inggrisnya proclaim. Musa mungkin mau lihat seluruhnya Tuhan. Tuhan bilang, tapi saya mau reveal myself. Dan Tuhan reveal itu dengan proclaiming, berseru. Berjalan Tuhan lewat dari depannya dan berseru. Kembali lagi kata proklaim. 3 kali kata proklaim muncul di sini. Dia bilang, Tuhan, Tuhan Allah. Yahweh, Yahweh El. Dan dia mulai kasih tahu nature dia, karakter dia, sifat dia yang sebenarnya. It's beautiful. Supaya kamu tahu ya, orang Ibrani adalah orang yang tahu kalau mereka memberi nama itu connect dengan nature-nya. Samuel mendengar. Artinya itu mendengar. Artinya apa? Dia mau orang bisa dengar. Dia mau kalau kita kasih nama anak kita Samuel, kita mau anak kita satu hari besar menjadi orang yang suka untuk mau dengar akan Tuhan. Ngerti nggak maksudnya? Jadi di-real dengan itu. Dan Tuhan sebut, saya kasih tahu kamu, this is my name, and this is who I am. Dia bilang, Allah penyayang dan pengasih. Panjang sabar. Berlimpah kasih setianya. Kasihnya dan setianya. Yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dosa. Tapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Yang membalaskan kesalahan kepada bapa, kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. God is merciful and God is gracious. Tapi juga di sini God is justice. Ada kelihatan di sini. Dan dia bilang Tuhan itu adalah Tuhan yang panjang sabar, yang tidak mau ada seorang pun binasa, tapi mau setiap orang untuk bisa bertobat.
Inilah Tuhan, dan dia mulai reveal. Tapi yang menarik adalah begini. Tuhan tidak reveal kepada Musa apa yang Tuhan inginkan. Dia reveal dirinya kepada Musa. Apa yang Musa butuhkan. God did not reveal himself according to what Moses wanted. But he revealed to Moses what Moses needed. Dan Moses hanya perlu tahu siapa Tuhan itu sebenarnya. Tidak heran kemudian di buku Ulangan 4, Musa kembali sesudah itu, dia di kemudian hari, dia kasih tahu ini. Dia bilang gini, lalu berfirman Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api. Suara kata-kata kamu dengar, tapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Wow. Nggak heran Tuhan kasih kita firman, Tuhan kasih suara. Saya tahu Tuhan bisa datang dalam bentuk penglihatan, Tuhan bisa datang. But let me tell you, you have the Bible. Is it enough? Karena hari ini banyak orang bilang, oh gua lihat ini, gua lihat itu. Nggak sesuai Alkitab, gua nggak mau dengar. Itu yang kamu mau. Karena you think God harus bisa dilihat. Sedangkan berkali-kali Tuhan bilang, I reveal myself through my word. I proclaim it. Is it enough? Buku Roma 10 katakan iman timbul dari penglihatan. No. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran apa? Akan firman Tuhan. That's how your faith grow. Dari firman Tuhan. Ulangan 4 ayat 15 bilang hati-hatilah sekali. Sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb. Dia ingatkan, lu gak lihat kan ada rupanya? Dari tengah-tengah api supaya jangan, untuk apa Tuhan bilang? Emangnya Tuhan gak bisa tunjukkan? Bisa. Dia bilang alasannya, supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun. Kita ini manusia ya, kalau bisa lihat Tuhan kayak gitu, udah kita buat patung kemana-mana. That's who we are. Kita itu manusia yang begitu ada image, langsung kita udah ini. Kalau Tuhan muncul tiba-tiba sayap 10, kita buat 40. That's us. Tapi the way Tuhan reveal dirinya mungkin berbeda dengan apa yang kamu dan saya mau. Pertanyaan hari ini saya mau tanya, when was the last time di mana kamu betul-betul bisa ngerti Tuhan, bisa kenal Tuhan? Karena Tuhan reveal sendiri kepada kamu. Atau kita kebiasaan diri cekokin. We read books, datang ke sini. Saya nggak bilang itu salah, silakan. But learn untuk kamu sendiri bisa Tuhan reveal dirinya sendiri kepada kamu. Karena apa? Mengapa penting begitu? Karena kalau ini terjadi, kamu akan respons dengan satu reverend yang luar biasa. Kamu nggak usah dipaksakan. Kamu nggak usah pura-pura di sini harus gini, nggak usah. Waktu Tuhan reveal dirinya makin jelas. Nggak usah ada yang suruh saya, lu harus tunduk, lu harus gini, nggak usah. Itu akan otomatis. Dan ini terjadi pada Musa. Di Keluaran 3, 4, ayat 8. Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah. Wow. Do you want more of God? You really want it? Atau kamu mau lebih banyak joke di sini? Saya bisa kasih kamu joke. Oh, you really want to have more of God? Tapi bukan dengan caranya kamu. Tapi dengan cara yang Tuhan tahu apa yang kamu butuhkan. Kamu tahu yang sangat menarik. Apa yang diinginkan oleh Musa terjadi. Tapi kita tahu di perjanjian baru. Atau 3 murid Yesus pergi. Dan transfigurasi. Di sana ada Yesus. Dan mereka lihat di sana ada Musa. Dan ada Elia. Musa mau lihat the whole glory of God. Dia nggak dapatkan loh dalam hidupnya waktu dia di dunia. Dia hanya dapat firman-Nya Tuhan.
But you know what? God tahu what you want. God knows it. Makanya Musa bisa bertemu muka demi muka. Musa sudah lihat the whole glory of God. Amazing. Bertatapan muka demi muka. Kamu tahu satu hal yang saya rindukan, satu hari bisa bersama dengan Tuhan. You see rupa muka demi muka dengan Tuhan. Dan saya percaya apapun yang saya tahu tentang Tuhan hari ini, I'll be like, so beautiful, so amazing. Jauh lebih dari itu. Jauh lebih dari itu. Di Mazmur 139 ayat 7 pemazmur katakan, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Bukan berarti kalau gitu maksudnya dia mau bilang bahwa God, you always with me. I cannot see you. I cannot see you. But I know you can see me. Kamu tahu hati saya. Kamu tahu apa longing saya sini. Kamu tahu. Kamu tahu Tuhan tahu persis hati kamu. Banyak orang datang, gimana gue gak dapat insight dari Tuhan? Tanya diri kamu sendiri. Have you gone through these phases? Dan betul-betul kamu ngalami itu gak? Jangan harapin terus bisa kenal Tuhan karena kamu datang ikut satu retreat, ikut satu event, satu konferensi. Banyak orang pikir ya, rumusnya, resepnya ikut konferensi, pulang langsung udah kenal Tuhan. Gak bisa. Tapi Tuhan tahu hati kamu. God will reveal it to you. Amen. I love this part. Karena ini saya percaya this is what true worship is all about. Setelah Tuhan reveal itu, hari demi hari, minggu demi minggu, kamu akan makin hari semakin seperti siapa yang kamu worship itu. Keluaran 34 ayat 29 katakan ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua law hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Jauh dari Musa. Kalau kamu lihat muka saya bercahaya, ini karena kebanyakan minyak dan juga karena lighting aja. Saya berharap saya bisa seperti Musa. Still. Saya belum bisa punya hati longing seperti Musa longing itu. And I want to. I want to. Pray for me untuk bisa itu. Saya juga mau doakan untuk kita semua di sini betul-betul kita bisa. Karena apa? Tujuan akhirnya the true worship adalah kita bisa represent siapa yang kita worship. Nggak ada gunanya kita ngomong sini, hafalin Keluaran 34, Allah penyayang, pengasih, keluar dari sini, apa loh? Saya lihat terlalu banyak orang yang klaim dirinya Kristen. Nangis-nangis di gereja keluar. Anaknya bilang, itu bapak ibu gua iblis di rumah. And you call it true worship? That's not true worship. I think you sing song. Karena true worship akan transform kamu inside out. Sangat menarik sekali di buku Kejadian 1 ayat 26, awal dari semuanya dikatakan bahwa Tuhan bilang, baiklah kita akan menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Tuhan menciptakan manusia sesuai dengan gambarnya. Saya mau bicara ini sangat penting. Kenapa Tuhan ciptakan kita manusia sesuai dengan gambarnya? Tuhan nggak ciptakan binatang sesuai gambarnya. Tuhan ciptakan manusia dan hanya manusia sesuai gambarnya. Dan menarik, manusia suka gantikan itu, ganti dengan patung, ganti dengan uang, ganti dengan lembu, ganti dengan yang lain. Dan orang gantikan itu semuanya. Sedangkan God bilang, there's only one God. Dan kamu harus kenal Tuhan itu sepenuhnya. Waktu kamu kenal Tuhan sepenuhnya, then you reflect, you represent that God. Ada hal yang sangat menarik yang saya mau tinggalkan ini for you to pray dan think tentang ini. Karena di buku Yeskiel 18 ayat 11 katakan begini. Mencemari istri sesamanya,
menindas orang sengsara dan miskin, merampas, tidak mengembalikan gadaian orang, melihat kepada berhala dan melakukan kekejian, memungut bunga uang dan mengambil riba. Dia bicara tentang hubungan kita dengan orang lain. Tapi di tengah-tengah dari itu dia sebut yang namanya berhala. Idolatry. Kamu tahu what is really idolatry? Kamu jangan pikir, loh saya nggak ada idolatry. Kalau kamu mengerti manusia diciptakan sesuai gambaran Tuhan, dan kamu akan respect mereka. Kamu nggak akan take advantage of mereka. Kamu nggak akan maki-maki mereka. Kamu nggak akan kurang ajar dan tipu mereka. Kenapa? Karena Tuhan bukan itu. Allah penyayang. Dan kalau kamu worship Tuhan yang penyayang, kamu adalah seorang penyayang. Kamu adalah orang yang punya kesetnya Tuhan. Kamu adalah orang yang betul-betul setia, punya kasih setia Tuhan. You're faithful. Kamu akan tetap. Masalah boleh terjadi. Di dalam pernikahan kamu boleh ada konflik sana sini. Kamu dengan keluarga, dengan anak, dengan orang tua boleh ada. Tapi karena kamu tahu Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh dengan kasih setia. Gracious. Kamu harusnya seperti itu. Kamu akan melakukan ini. Ini hanya orang-orang yang berhala yang melakukan itu. Baterai habis, nggak apa-apa. Kenapa saya bilang ini penting? Karena ini alasan kenapa Tuhan ciptakan kamu dan saya. Bukan karena dia butuh kamu dan saya. Dia ciptakan kamu sama saya sesuai gambarannya. Supaya dunia ini dipenuhi dengan image yang represent Tuhan. Kalau seseorang datang ke keluarga kamu hari ini, can they see God? Kalau orang datang ke gereja hari ini, can they see God? Saya sedih kalau saya dengar orang bilang, Kristen ngomong aja omdo, egois, kacau juga. Aduh. Tapi tiap minggu jerit-jerit. Berarti kita tidak worship Tuhan dengan benar. Amin. Saya berharap bulan ini kita sebagai satu jemaat, mari kita refleksi, kita lihat kita di mana. Tentu tahap ini bukan linear ya, kita bisa up and down. But we need to imitate apa yang Musa lakukan. Dia belajar, dia relate, kemudian dia remorse dan dia repent, dan kemudian dia request. Dia mau lebih dari Tuhan. Nah betul-betul Tuhan reveal diri Tuhan kepada dia. Yang membuat dia betul-betul bisa reverent, betul-betul dia menyembah Tuhan yang hidup. Dan lebih dari itu, Alkitab katakan, the most humble man on earth is Moses. Saya berharap itu bisa dikatakan oleh orang-orang yang kenal Tuhan Yesus dan bisa lihat hidup kita dan bisa bilang bahwa this man, this woman, this church represent who God is. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan terima kasih. We love you. We need you. Ampuni semua dosa kami Tuhan. Ada sering sekali Tuhan kami mau Engkau tapi juga kami mau yang lain dalam hidup kami. Murnikan kami semua di sini. Bantu kami semua di sini sadar bahwa setiap kita di sini diciptakan untuk menyembah Engkau. Tuhan, buat apa kami menyembah Engkau, buat apa kami berdoa, buat apa kami bernyanyi, buat apa kami melayani. Kalau kami bukan makin mirip seperti Yesus dalam hidup kami. Bantu kami Tuhan,
untuk bulan ini bersama-sama sebagai satu gereja, betul-betul kami bisa menyembah Engkau dengan benar. Biar kami bisa menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati kita semua di sini. Amin. Wow, ini saya dengar khotbah ini di belakang panggung tadi, hati saya sangat berkobar. Kenapa? Karena saya bisa bayangkan seperti apa yang Bapak Pendeta Harlem tadi bicara pada penutupan. Bayangkan jika seisi dunia ini adalah orang-orang yang hidupnya segambar dengan Allah. Saya rasa tidak akan adanya perpecahan, tidak ada namanya rasisme, atau perpecahan-perpecahan yang terjadi, atau peperangan yang terjadi di dunia ini. Tapi yang ada, orang-orang akan hidup penuh dengan kasih. Saya belajar saya bisa seperti Israel, yang akan kembali menginginkan Tuhan, itu bisa nyata saya lihat. Tadi Pak Pendeta Harlem juga bilang, bagaimana Israel gak melihat Musa, dia gak melihat Tuhan. Saya merasa mungkin ada saat-saat di mana ketika kita melihat pemimpin, baru kita merasa kita perlu rohani. Atau lihat seseorang yang kita respect, baru ada semangat untuk bisa rohani. Berusaha menyembah Tuhan dengan cara yang saya mau. Saya pernah berbicara bahwa kenal Tuhan, tapi Alkitab saja saya tidak baca, bahkan tidak mengerti. Tapi tidak hanya itu saja, saya juga belajar bahwa sampai kapanpun saya perlu bertobat, di mana pertobatan juga perlu dilihat dari bagaimana orang melihat perubahan hidup saya. Saya berpikir apakah saya dilihat orang seperti orang yang berhenti untuk bertobat. Saya ingin seperti Musa yang selalu mau lebih dan lebih, menginginkan dan longing untuk bisa dekat dengan Tuhan. Saya belajar sekali lagi bahwa Tuhan hanya satu, dan Dia tetap ada dan akan selalu ada. Dan saya juga belajar bahwa Tuhan Yesus turun ke dunia supaya saya dan kita semua bisa menyembah Dia dengan sempurna. Kita akan komuni, tapi sebelum komuni, saudara kita Robi dari grup Merit AKS akan sharing kesaksian hidup dia ketika dia mengenal Kristus. Silakan. Selamat siang, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan brother dan sister. Sebelum saya sharing siang hari ini, saya mau membaca dari buku Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Perkenalkan, nama saya Robi Sudarso dari Ministry Merit AKS. Saya telah menikah dan diberkati dengan 3 anak remaja. Yang pertama kembar berusia 17 tahun, sudah kuliah. Yang bungsu berusia 12 tahun, sekarang naik SMP. Bersyukur sukacita karena boleh diselamatkan oleh pengorbanan Tuhan untuk satu-satunya, the one and only Son of Man, anak domba Allah, Yesus Kristus, Juru Selamat manusia. Siang hari ini saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan makna salib dan keselamatan dengan kematian anak domba Allah di atas kayu salib bagi kita semua. Darah Kristus menghapus seluruh dosa saya sewaktu saya mengambil keputusan untuk bertobat dan dibaptis 24 tahun yang lalu ketika saya masih kuliah di kota Melbourne. Yesus memberikan keselamatan bagi saya dalam usia muda saat berada di kampus. Pertemuan dengan Lena yang sekarang menjadi istri saya
terjadi sesudah saya memutuskan untuk kembali ke Jakarta 21 tahun yang lalu. Saya juga bersyukur boleh menikah dan dibimbing dalam kerajaan Tuhan. Dalam pernikahan kami, saya dan istri bisa belajar hal-hal praktis dari keberhasilan dan kesalahan brother sister dan juga pasangan menikah lainnya. Saya pun belajar untuk mengasihi istri saya sama seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Lena dan saya sangat diberkati dengan 3 anak laki-laki yang aktif, cerdas, dan selalu penuh energi. Saya juga banyak belajar untuk menjadi ayah yang lebih baik dengan selalu minta nasihat dan masukan dari ayah-ayah lain dalam ministry kami. Kami juga bersyukur kalau anak-anak kami di sela kesibukan kuliah mereka masih bisa bergabung dengan anak remaja lainnya untuk retreat teens tahun ini di Sentul. Kami juga bersyukur karena kami memiliki keluarga rohani yang luar biasa di dalam kerajaan Tuhan. Siang hari ini saya mau mengajak kita semua untuk melihat Yesus mati di atas kayu salib bukan karena kebetulan semata, tetapi karena rencana Tuhan yang paling agung. Supaya Anda dan saya, kita semua dapat memperoleh keselamatan yang abadi bersama dengan Tuhan di sorga. Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita dan darah Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa kita semua. Saya mau mengajak kita semua untuk melihat the one and only salvation yang Tuhan Yesus sudah berikan di atas kayu salib. Keselamatan atau salvation adalah harta yang amat berharga buat kita semua. The one and only treasure. Keselamatan yang Tuhan sudah berikan untuk kita harusnya dapat membawa kita untuk semakin mengasihi satu sama lain dan membawa orang-orang untuk dapat mengenal terang the one and only Jesus Christ. Terima kasih buat kesempatan yang sudah diberikan kepada saya siang hari ini. Semoga sharing saya tentang salib dan keselamatan dapat membantu kita semua. Amin. Oke, saya mengajak kita sama-sama mau merenungkan sebelum kita mengambil komuni. Kita mau mengangkat satu buah pujian untuk mengingat kembali arti salib Kristus dalam hidup setiap kita. Successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Mari saudara kita angkat pujian ini dari awal. Kita katakan, glory, for only by His grace I am breathing, and only your tender mercy, only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. I seek no greater honor, God. Now I seek no greater honor than just to know more, and to count my days but losses to the glory
find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said, you're my strength of strength, my source of hope, my source of hope. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. To every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope, my source of strength, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Jemaat, mari kita siapkan hati kita untuk mengambil komuni. Saya akan bacakan dari buku 1 Korintus 11 ayat yang ke-23 sampai ke-26. Berkata demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti, lambang tubuh Kristus. Mari kita siapkan anggur kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum anggur lambang darah Kristus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena ribuan tahun lalu Engkau berkorban untuk kami semua Tuhan. Engkau membuat kami makin mengerti sempurnanya kasih Tuhan yang kami sembah. Tuhan, bantu kami untuk selalu bersyukur, untuk selalu menginginkan Engkau dari hari ke hari Tuhan, sebagai salah satu tindakan penyembahan yang murni Tuhan. Tuhan, bantu supaya hati kami ini tidak korup, hati kami ini tidak terbuka untuk hal-hal yang tidak menyenangkan hati Engkau Tuhan. Tuhan, bantu kami Tuhan untuk bisa mempersembahkan hidup kami sekali lagi Tuhan, untuk kemuliaan nama Engkau Tuhan. Terima kasih sekali lagi untuk kebaikan Engkau Tuhan. Tolong sertai hati kami semua di sini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudari sekali, mari kita berterima kasih kepada saudara kita Robi yang sudah berbagi kehidupannya buat kita semua di sini dan menjelaskan arti salib bagi dia dan keluarganya, dan juga sekali lagi untuk saudara kita Harlem yang telah berkhotbah mengingatkan kita apa artinya menjadi seorang penyembah yang sejati. Nah, sebelum kita akhiri ibadah kita, saya minta perhatiannya untuk beberapa pengumuman. Yang pertama-tama,
saatnya kita sama-sama sebagai satu keluarga di sini, satu jemaat, kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita dengan memberikan persembahan kita. Ada QR code di atas sini yang kita bisa scan, di belakang bangku juga ada. Dan juga bagi saudari kita di sini yang lebih prefer ya, lebih pilih cara konservatif, mau pakai amplop, pakai tunai, silakan, ada box tersedia di belakang 2 tiang ini dan juga 1 box di belakang. Silakan untuk memasukkannya ke sana. Dan setiap apa yang kita persembahkan, kita mau pakai untuk kemuliaan Tuhan, untuk pembangunan jemaatnya, dan juga untuk membantu saudara-saudari kita yang mengalami kekurangan di dalam jemaat. Ya, biarlah apa yang kita berikan betul-betul juga bisa memuliakan Tuhan kita. Silakan, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Mohon perhatian untuk beberapa pengumuman yang berikut. Pertama-tama, seperti yang kita sudah ketahui, ibadah kita dimulai jam 8 pagi untuk yang pertama, ibadah kita yang pertama, dan juga jam 10.30 untuk ibadah yang kedua. Nah, saya mau mengingatkan kita semua di sini di bulan Agustus. Tiba waktunya untuk kita tukeran lagi sama brother sister kita yang jam 8 pagi, amin. Wah, saya suka grup ini nih. Oke. Karena kita seperti ministry yang kita sebut di bawah sini, ya, kita akan kembali ke ibadah pertama. Basically yang ibadah kedua ini akan kembali ke ibadah pertama. Setiap 6 bulan kita lakukan pertukaran ini, ya. Jadi mulai ibadah pertama di bulan Agustus, kita kembali ke pukul 8. Jadi kalau ibadah pukul 8, jangan datang 8.15. Datangnya jam 8 kurang 15. Ya. Nah, kecuali untuk adik-adik kita di kampus, tetap akan di jam 10.30, dan juga adik-adik kita di Jam Ministry tetap 10.30 waktu bergabung dengan kita di ibadah utama. Cukup jelas semua di sini? Mulai bulan Agustus, jadi belum minggu depan. Masih ada beberapa minggu kita pemanasan, kita tidur lebih awal, ya, kita bisa bangun lebih pagi untuk ibadah kita. Oke, pengumuman berikutnya, silakan video diputar. Thank you. Suatu negeri yang dipenuhi sejarah, kebenaran kuno, kisah yang begitu sering diucapkan, cerita yang begitu dikenal, peristiwa yang telah mengukir masa lalu kita, serta kepastian yang akan membentuk masa depan kita. Namun, dari manakah mereka berasal? Kejadian-kejadian yang secara terus-menerus mempengaruhi dunia kita. Israel, negeri yang sangat kuno, tempat bagi bukti tertua dari sejarah manusia. Wilayah yang memiliki banyak peninggalan dan reruntuhan, menyediakan petunjuk bagi banyak misteri purba. Lihat wilayahnya saat ini, serta kontrasnya terhadap peninggalan-peninggalan kuno miliknya. Biarkan perkataan firman menjadi hidup, dan bukan lagi suatu kisah yang hanya diceritakan, namun menjadi suatu kesaksian akan iman, wahyu, dan kebenaran. Mari bertualang ke tempat-tempat yang dituliskan, dan biarkan kisah-kisah yang ada mengambil ganti. Lihatlah lebih dari sekedar keindahannya, budaya, aroma, atau rasanya. Jelajahi, temukan, singkap, mengerti, peroleh hikmat, dapatkan pandangan yang nyata, dan belajar dari mana iman berasal.
katalis agama, batu penjuru sejarah, pusat kebudayaan, refleksi kemanusiaan, sebuah bentuk dari iman. Amin. Karena kebaikan Tuhan, kita sebagai jemaat bisa melakukan beberapa kali perjalanan ke Israel. Ya, biasanya 2 tahun sekali atau ada bisa juga setahun sekali, 2 tahun sekali. Ya, biasa kita lakukan perjalanan ini. Dan kabar baiknya kita akan sekali lagi melakukan perjalanan ini di tahun 2024, yaitu di bulan Maret. Kita bersyukur karena kita tahu bahwa firman Tuhan itu menjadi hidup. Ya, ketika kita mengerti sejarahnya, ketika kita mengerti geografinya, ya, ketika kita bisa berada di tempatnya, kita bisa melihat betapa luar biasanya firman Tuhan. Seperti yang saudara kita khotbahkan hari ini, bagaimana firman Tuhan itu bisa berpengaruh besar kepada iman kita. Kalau kita hari ini bisa saja melihat betapa firman Tuhan itu luar biasa, itu akan membantu iman kita akan juga bertambah menjadi lebih kuat. Dan sebagai satu jemaat, tahun depan kita akan mengadakan perjalanan ini. Kita berharap sebanyak-banyaknya bisa ikut. Karena kita percaya biasanya setelah pulang dari perjalanan ini banyak hal baru yang kita dapatkan. Kita dapatkan kekuatan daripada firman Tuhan. Kita kekuatan dari fellowship-nya juga. Dan saya percaya akan mengubahkan banyak daripada kehidupan kita semua di sini. Jadi saya mau mengajak kita semua di sini. Kalau bisa, yuk kita ikutan. Sengaja kita umumkan 8 bulan di depan supaya kita bisa nabung. Yang kedua, kita umumkan 8 bulan di depan juga supaya kita di sini mungkin kalau ada budget yang kita udah siapkan tahun depan untuk liburan, ya kemana kita bisa pakai untuk ikut dalam perjalanan ini. Karena ini perjalanan yang pasti akan membuat kita semakin kagum akan Tuhan kita. Ada 2 perjalanan yang kita akan buat yang depan. Pertama ada perjalanan ke Israel yang kita sebut sebagai In the Step of Jesus. Kita akan ikuti perjalanan Yesus dari utara menuju selatan. Ya, dari Danau Galilea sampai dengan akhir hidup Yesus di Yerusalem. Ya, dan ini akan jadi pengalaman yang luar biasa. Kemudian itu tanggal 7 sampai dengan 19 Maret. Kemudian tanggal 17 Maret sampai dengan 29 Maret kita akan melakukan perjalanan mengikuti perjalanan misi Paulus. Ini terutama ada perjalanan misi Paulus yang kedua, di mana dia masuk ke wilayah Makedonia. Ya, dari Neapolis sampai dengan Korintus. Kemudian kita juga pergi ke Roma, di mana kita juga melihat akhir hidup daripada Paulus itu sendiri. Jadi saya betul-betul mau encourage kita di sini, kalau bisa mari kita betul-betul kasih jawab kita untuk bisa ikutan dalam perjalanan ini. Nah, hal yang kita juga lakukan berbeda tahun ini, saya tokain semangat, tapi coba perhatian dulu. Kalian sudah mulai berdiskusi. Siapa mau ikutan? Bagus. Oke. Yang saya mau jelaskan lagi nih. Kita berusaha membuat harganya lebih terjangkau. Kabar baiknya kita bisa ubah beberapa arrangement sehingga lebih terjangkau tahun ini. Kedua juga kabar baiknya harga dolar juga lagi turun. Ya, jadi membuat juga harganya juga lebih terjangkau untuk kita semua di sini bisa ikutan dalam perjalanan ini. Tetapi yang kita mau pastikan bahwa kualitasnya tidak berkurang. Ya, tempat-tempat yang kita kunjungi yang penting masih semua kita kunjungi juga. Kita mau pastikan betul-betul tidak sampai kita lewatkan waktu kita ke sana. Jadi minggu depan tanggal 16 Juli ada info session. Ini kesempatan untuk kita bisa bertanya jawab. Bagi kita di sini tertarik, tadi habis saya pengumuman pertama ada beberapa orang datang saya mau bertanya, saya bilang please datang, nanti akan lebih jelas semua pertanyaannya di situ. Kita juga mau jelaskan nanti kepada kita semua di sini perbedaan arrangement kita dengan banyak tur-tur di luar. Ya, karena terus terang ada banyak tempat-tempat yang kita request secara khusus. Ya, kita minta secara khusus kepada pihak Israel untuk dimasukkan. Karena tempat-tempat ini sangat-sangat luar biasa sebenarnya kalau kita kunjungi. Ya, salah satunya yang muncul di sana ada satu tempat namanya Makpelah. Ya, ini adalah di Hebron, ya. Ini sebenarnya masuk daerah Palestina, tetapi menariknya di situ ada tempat di mana tanah yang dibeli oleh Abraham untuk kuburan keluarganya.
Ya, jadi itu tempat yang luar biasa. Kalau kita ke sana, kita akan bisa melihat bagaimana orang-orang Yahudi ini juga sangat menghargai, respect ke tempat ini. Ini jarang yang dikunjungi. Ini tempat yang hampir tidak dikunjungi kalau travel dari Indonesia ke sana. Ini salah satunya aja. Saya hitung ada mungkin sekitar 10 tempat yang berbeda yang kita masukkan. Ya, yang tidak biasa ada di tur-tur lain. Nah, ini kalau kalian mau tahu informasinya, minggu depan kita akan jelaskan kepada kita semua juga di sini. Nah, sebagai perbandingannya rata-rata biasa perjalanan ke Israel, di Israelnya saja itu mereka biasa paling 4 sampai 5 malam. 4 sampai 5 malam itu yang average. Kita karena banyak yang kita mau kunjungi di Yerusalem, di Israelnya, kita 8 malam biasanya di Israel. Ya, jadi itu salah satu perbandingannya juga supaya kita di sini mungkin lihat perbedaannya. Nah, jadi kalau kita mau tahu lebih banyak, minggu depan kita akan ada presentasi, ada informasi session. Yang pertama jam 9.45 itu sesudah ibadah pertama, sebelum ibadah kedua. Dan bagi yang ibadah kedua 12.15 sesudah ibadah kedua. Oke, bagi kita yang tertarik, mulai didoakan, ya, mulai direncanakan. Nggak ada yang nggak mungkin, ya. Kalau kita betul-betul mau, biasanya bisa terjadi. Kemudian juga di pertemuan itu kita akan jelaskan opsi-opsi yang kita bisa lakukan sesudah dan sebelum perjalanan. Supaya kita juga tidak menyia-nyiakan kesempatan. Misal contoh kita udah sampai ke Italia, apa yang kita bisa lakukan dari sana, ya, atau sebelumnya mungkin yang kita bisa lakukan. Jadi kita bisa bantukan keterangan-keterangan kepada kita semua di situ. Oke, itu saja umumannya. Saya berharap kita semua semangat. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama melakukan perjalanan ke Israel dan juga perjalanan daripada Paulus ini. Mari kita tutup ibadah kita dengan kita bersatu dalam doa. Tuhan, sekali kami bersyukur, kami punya Tuhan yang luar biasa seperti Engkau, Tuhan. Tuhan yang satu-satunya, the one and only, Tuhan. Betapa beruntungnya Tuhan kami bisa mengenal Engkau. Bantu kami hari ini Tuhan, betul-betul bisa menjadi penyembah yang sejati Tuhan. Penyembah yang benar Tuhan, yang terus bertumbuh, yang akhirnya Tuhan betul-betul bisa merepresent Engkau di dunia ini Tuhan, yang betul-betul menggambarkan Engkau di dunia ini. Tuhan, kami sangat percaya we become who we worship Tuhan. Kita menjadi siapa yang kami sembah Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami tidak hanya jago bernyanyi, kami gak hanya jago berbicara, tapi lebih daripada segalanya Tuhan, kami betul-betul Tuhan menunjukkan kepada dunia ini siapa Engkau melalui kehidupan kami semua di sini. Terima kasih atas firman Engkau Tuhan. Terima kasih karena ketika kami mengasihi Engkau dengan segenap hati kami Tuhan, kami betul-betul bisa menikmati kehidupan kami yang Kau sudah berikan kepada kami pada hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan sekali lagi Tuhan, kami betul bisa menjadi a true worshiper Tuhan, penyembah yang sejati bagi Engkau. Tuhan, kami mau berdoa sekali lagi untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah Engkau yang terus memberkati, menjaga, memelihara, terutama Tuhan memasuki tahun politik Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan keamanan pada setiap orang di negara kami ini Tuhan. Sehingga Tuhan, pemerintahan yang terbaiklah Tuhan yang Engkau akan taruh nantinya Tuhan ke depan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami bersyukur kami punya Tuhan yang hidup, yang mendengarkan doa-doa kami, yang memelihara kami, menjaga kami, dan mengasihi kami. Bila kami pulang dengan sukacita dan damai sejahtera daripada Engkau saja. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Brothers sisters, sebelum ibadah ini selesai, masih semangat memuji Tuhan? Yang semangat boleh kita sama-sama bangkit berdiri. Jadi lagu terakhir ini kita akan menyanyikan satu buah lagu yang dibawakan oleh brother sister kita di planet lain di Bekasi. Oke. Kita memuji nama Tuhan. Sekali lagi masih semangat? Boleh sorakan. Woo! Bersama kita, katakan. All
tangannya semuanya ke bawah.